Sobat RRI, tentunya industri kreatif yang ada di Nunukan saat ini banyak berkembang dan semakin berkembang, dan tentunya banyak sekali ya ekonomi kreatif yang berbasis agrobisnis. Salah satunya potensi bisnis itu banyak yang ada di Nunukan. Ada eco wedding dan juga ada dari segi olahraga yang lagi viral, yaitu Ponfit, dan juga UMKM yang sudah banyak di Nunukan dan yang sudah aktif. Nah, ini tentunya kita akan ngobrol bersama dua narasumber kita yang akan membahas mengenai mengenal industri kreatif di Nunukan. Kita sapa dulu dua narasumber kita yang cantik-cantik yang sudah tentunya hadir bersama kita. Oke, kita sapa dulu. Halo Mbak-mbak. Halo. Apa kabar nih? Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah. Mungkin suaranya nanti Halo, didengar cuaca ya. Iya. Oke, ini ada Mbak Dalma dari olahraga yang tentunya lagi viral. Ada Pro Dalma. Hai. Ponfit ya, olahraga Ponfit. Apa kabarnya nih? Luar biasa, baik. Semangat. Ya, semangat. Apa saja kesibukannya selain olahraga Ponfit nih? Kesibukannya selain olahraga Ponfit, menjadi ibu rumah tangga yang baik ya. Asik. Selain itu ada aktivitas lain ya, mencari rezeki lewat makeup artist. Wah, ini ya, salah MUA. satu Indonesia nih ya. Tentunya yang kreatif juga ini, industri Ya, kreatif. lebih di luar MUA ya daripada Ponfit Oh sebenarnya. gitu. Ya, itu aja sih keseharian. Oke. Kalau Mbak Selfie Eco Wedding, ini selain tentunya di Eco Wedding, ada kesibukan lain juga nggak? Kalau aku pekerjaan tetapnya sebagai tenaga kependidikan di salah satu sekolah swasta yang ada di Kabupaten Nunukan. Oh gitu. Iya. Ibu guru berarti ya. Cikgu. Pagi jadi ibu guru, malamnya langsung ke Eco Iya. Wedding. Eco wedding. Oke, saya mau tanya sama Mbak Dalma dulu. Ini kan Ponfit ini belum banyak yang tahu ya. Kalau ternyata Ponfit ini belum banyak yang kenal juga. Nah, ini untuk di Nunukan sendiri sejak kapan Ponfit ini mulai viral? Untuk di Nunukan ya, itu kalau nggak salah pertama kali dibuka kelas Ponfit itu Desember 2023. Jadi 2 tahun setengah. Sekitar 2 tahun setengah lebih sudah ada di Kabupaten Nunukan olahraga Ponfit. Itu yang pertama kali membawa olahraga Ponfit ini ke Nunukan siapa? Ada Prowulan. Itu Prowulan yang pertama kali membuka kelas Ponfit di Nunukan. Itu Desember 2023. Itu baru untuk di tahun 2023 itu ya di Nunukan jadi, ya? Ya, untuk sekarang sudah ada 5 Ponpro di Nunukan ini. nih. Ya. Oh, itu yang Jadi sudah tetap ada- bersertifikat ya? Oh iya dong, sudah bersertifikat, sudah berlisensi label Ponfit internasional. Waduh, keren. Nah, tentunya kalau Ponfit ini salah satu juga yang tentunya juga mendukung industri kreatif yang ada di Nunukan ya. Nah, bagaimana dari pro-pro ini untuk menarik minat masyarakat untuk mau mengikuti olahraga ini gitu? Karena kan kalau bisa dilihat ini olahraga baru dan juga masih hangat-hangatnya gitu. Oke, untuk menarik minat olahraga Ponfit di Nunukan ini susah-susah gampang ya, Oh, Mbak gitu ya? Iya banget. Menariknya ditarik lagi. Menariknya. Iya, karena apalagi kadang masyarakat ini kan FOMO gitu. Ikut-ikut awal-awal ya, aja gitu ya. Jadi tantangannya tuh di situ bagaimana kita tetap konsisten membagikan informasi melalui konten-konten di sosial media yang kami buat. Bagaimana sih mengemasnya semenarik mungkin Biar tertarik gitu ya. ya, karena kan membangun niat untuk membuat konten tuh kan susah juga ya, apalagi dengan kami yang semua Ponpro tuh apalagi sudah rata-rata ibu rumah tangga semua, jadi membagi waktunya untuk aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, sebagai Ponpro, bagaimana kita menyempatin diri untuk membuat konten di sosial media untuk menarik minat masyarakat. Itu salah satunya. Terus juga kita beberapa kali juga mengajak
brand-brand lokal yang ada di Nunukan ya, UMKM yang ada di Nunukan untuk Bergabung bekerja gitu ya? sama, bekerja sama untuk dalam satu event begitu. Jadi kita dapat sehatnya juga, terus brand lokal itu juga kita bisa promosikan juga seperti itu, sehingga juga Mengenalkan begitu ya ya? mengenalkan, mempromosikan olahraga PONFIT, juga mempromosikan brand lokal tersebut. Jadi sehingga ekonomi perekonomian Indonesia kreatif itu maju gitu ya, saling bekerja sama dengan cara seperti itu. Nah, kalau untuk olahraga PONFIT ini eventnya sudah berapa kali untuk di Nunukan? Di Nunukan sudah beberapa kali sih untuk eventnya. Yang paling besar itu kemarin baru-baru ini di GOR, karena waktu itu kita mengundang PTC atau Pontur Crew dari Jawa, daerah lain. Dari luar Nunukan, itu termasuk event besar, karena juga ada beberapa brand lokal di Nunukan yang kita ajak kerjasama. Banyak sekali UMKM brand lokal yang mensupport kegiatan atau event ini. Kalau nggak salah namanya kemarin Benuata Pontur. Itu untuk yang sudah bekerja sama gitu. Ya. Nah, kita mau ke Mbak Selvi dulu nih. Nah, tentunya bisa diperkenalkan eco wedding itu apa? Kan mungkin ada banyak yang belum mengetahui ya. Eco wedding itu apa sih? Wedding atau mungkin ada yang lainnya juga gitu. Oke, kalau Eho Wedding sendiri kita bergerak di bidang pelayanan jasa. Jadi kita bekerja di manajemen event, baik itu untuk event maupun wedding sendiri. Nah, untuk sementara ini sampai dengan tahun 2025 ini kita sudah beberapa kali menghandle event seperti kemarin yang terakhir itu event kita adalah ada salah satu klien kita yang peluncuran ekspor rumput laut yang pertama ke Korea kemarin. Nah, itu di salah satunya kita tangani Eho Wedding yang menangani. Bukan wedding kayak pernikahan aja, tapi yang lain juga ya. Cuma branding nama brandnya itu sudah Eho Wedding ya. Tapi kita bergerak di dua bidang itu, baik event, baik swasta maupun pemerintah, sama juga kita bergerak di wedding kayak gitu. Selain itu apa lagi itu? Selain itu kita juga aktif membuat event sendiri. Jadi kita bukan cuma menunggu ketika ada yang mau memakai jasa kita juga, tetapi ya di Eho Wedding sendiri, karena satu lagi Eho Wedding itu merupakan kita badan usaha. Jadi kita sudah PT. Wow. Ya, jadi bukan hanya sekedar itu Eho Wedding aja, tapi kita memang PT yang resmi. Yang sudah resmi. Ya, itu kapan resminya kemarin? Sudah sejak dari pertama kita buat itu sudah kita sudah dari awal kita sudah memang mekanismenya membangun PT. Jadi PT Bahagia Event Sejahtera. Jadi Eho Wedding memang resmi, makanya kita berani bekerja sama dengan kayak mau menghandle event-event pemerintah atau event-event swasta, karena kita tahu sistem pembayarannya dan segala macam yang cukup rumit untuk yang mengeluarkan uang yang cukup besar. Jadi karena kita bergerak dan sudah resmi, jadi untuk segala pembayaran pajak dan semuanya kita rutin. Iya, jadi makanya sudah terdaftar semuanya. Iya, semuanya. Kita rajin bayar pajak. Tuh, bayar pajak. Jadi kami juga rutin membuat event. Jadi kami memang berkomitmen bukan hanya menjual jasa dan produk yang kami punya aja, tapi juga sebagai pelaku usaha di industri kreatif, di dunia ekonomi kreatif saat ini, kami juga harus mengembangkan potensi kami masing-masing. Jadi bukan hanya mengembangkan Eho Wedding, tapi mengasah kemampuan kami, sumber dayanya yang ada di dalam. Salah satunya melalui event-event yang kami buat. Contohnya event yang mungkin masyarakat Nunukan tidak asing lagi dengar adalah Wedding Expo. Yang baru sudah berapa kali dilaksanakan? Wedding Expo sudah 3 kali. Oh, 3 kali. Ini ketiga kalinya kami buat. Jadi pertama itu di tahun 2022, lalu 2024 dan 2025. Oh. Iya. Dan kalau untuk Selvi sendiri itu sejak kapan bergabungnya di Eco Wedding? Kalau aku resminya ikut di Eho Wedding itu di tahun 2022. Waktu itu aku masuk itu menjadi administrasi officer untuk di Wedding Expo itu sendiri. Jadi pas 2022 pertama kali bergabung langsung ada event Nunukan Wedding Expo yang pertama itu. Jadi dulu pertama kali namanya
Eho Wedding Expo tahun 2022. Kita buatnya waktu itu di Paras. Untuk event pertama kita coba diselenggarakan selama 2 hari. Sabtu dan Minggu aja. Untuk pertama kali event besar, kira-kira antusias masyarakat seperti apa. Ternyata feedbacknya sangat bagus sekali, makanya bukan kita sendiri lagi yang mau bikin, tapi sudah ditagih sama teman-teman rekan-rekan vendor, kapan lagi mau dibuatkan ini. Makanya jadi ada tentunya menjadi daya tarik mereka juga gitu ya. Betul. Jadi makanya kita buat lagi tuh di tahun 2024. Kemudian kita buat lagi di 2025. Nah, tahun 2024 namanya berubah jadi Nunukan Wedding Expo. Nah, tahun 2025 yang Berubah kali lagi. ini kita berubah karena di Desember 2024 kita ikut Calendar of Event untuk Kalimantan Utara. Oh gitu. Jadi Nunukan Wedding Market Festival yang dihandle oleh Eho Wedding ini sudah menjadi salah satu event wajib yang ada di Kalimantan Utara, event tahunan. Untuk di Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukannya untuk daerah. Berarti Jadi di tahun berikutnya ini nanti akan ada lagi. ya, jadi dia sistemnya setiap tahun, akhir tahun kita akan ikut Calendar of Event lagi. Untuk seluruh bebas, semuanya dibebaskan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Event apapun yang memang tujuannya untuk menggerakkan ekonomi atau berdampak pada ekonomi Kalimantan Indonesia Utara, ekonomi ya, apalagi khususnya untuk daerah kita Kabupaten Nunukan atau mungkin Kota Tarakan dan lain sebagainya, itu boleh mengajukan untuk ikut masuk ke Calendar of Event, tapi tentunya melalui rekomendasi Dinas Pariwisata yang ada di Kabupaten. bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Ya, betul jadi mekanismenya memang agak sedikit panjang, tapi waktu 2024 kami mau mencoba nih untuk mengenalkan Nunukan Wedding Expo. Pertama kalinya di Kalimantan Utara. Memang untuk penyelenggara Expo Wedding sendiri itu memang paling pertama itu di Kalimantan Utara yang kami buat tahun 2022 itu. Oke. Iya. Tentunya sudah Eco Wedding ini kita dikenal banyak. Kalau dulu itu tentang tentunya untuk yang mau menikah gitu ya. Tapi sekarang sudah merambah ke yang lain juga gitu ya. Dan kalau misalnya dari Mbak Selvi sendiri untuk tantangan yang mungkin dihadapi sama teman-teman Eco Wedding untuk tentunya biar bisa mempromosikan tentunya Eco Wedding ini banyak dikenal masyarakat. Oke. Kalau kami lagi-lagi selalu memang di dalam tim selalu menekankan apa yang kita hasilkan harus yang lebih bagus. Juga untuk membranding nama Eco Wedding ini dan memberi kesan yang bagus untuk masyarakat Kalimantan Utara pada umumnya dan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Nunukan. Jadi kami selalu memang berkomitmen untuk setiap event apapun yang kami buat harus selalu memberikan feedback yang baik. Itu baik untuk semua, misalnya para sponsor yang ikut memeriahkan event yang kami buat maupun stakeholder seperti kolaborasi bersama pemerintah daerah. Jadi memang kami usahakan untuk selalu memberikan yang terbaik. Nah, tantangannya biasanya muncul pertama, kalau orang yang mengemas event ini pasti teman-teman juga tahu yang paling sulit adalah mencari idenya. Betul. Ide Harus dan banyak inovasinya. ide gitu ya. Betul. Kira-kira kayak PR sendiri untuk Nunukan Wedding Expo itu sendiri bagi Eho Wedding khususnya selama 3 tahun berturut-turut, kita mau bikin apa lagi setiap tahun ini. Jadi enggak ada lagi yang anggapan masyarakat kayak paling nanti cuma promosi aja vendor-vendornya ada Setelah di situ. itu sudah enggak ada lagi, redup kayak lagi gitu, namanya. iya. Jadi memang setiap event yang kami buat selalu kilas balik dulu nih ke event sebelumnya. Kita kurangnya apa ya di event sebelumnya? Berarti diperbaiki dari Ya, yang sebelumnya betul, berarti ya. sebelumnya. Kemudian tantangan lainnya ya pasti tidak menutup kemungkinan persaingan. Persaingan bukan hanya sesama mungkin vendor yang sama atau bergerak di bidang jasa yang Atau sama, ada tapi yang baru gitu. Iya, ada yang baru, misalnya jenis usaha atau peluang usaha yang lebih baru lagi. Seperti kita ketahui kalau untuk event dan wedding organizer ini sendiri kan masih menjadi, kalau di Nunukan sendiri masih 50-50%. Ada yang berpikir amat sangat membutuhkan Ada yang untuk tidak, membantu, gitu. ada yang kayak buat apa sih buang-buang uang begitu. Nah, makanya daripada kami fokusnya untuk kayak terus kayak mempromosikan ayo pakai ini pasti bisa begini, lebih baik kami menciptakan brand yang bagus, dapat review dari klien-klien yang bagus memang dari hasil kerja kami, itulah yang dengan sendirinya mempromosikan Eho Wedding itu sendiri. Betul. Ini kan juga tentunya tantangan industri kreatif di Indonesia ini kan
semakin maju ya. Dan kalau dari Mbak Dalma sendiri bagaimana nih? Karena bisa dibilang kan Ponfit ini baru ditemukan, tantangannya seperti apa gitu? Tantangannya sama sih, ide. Kan sudah berapa kali nih buat apa namanya? Event ya. Buat event, terus bagaimana caranya kita sekreatif mungkin membuat olahraga Ponfit ini lebih menarik. Salah satunya kita buat sekali-sekali kita buat di outdoor. Nah, sekali-sekali sudah berapa kali sih di outdoor ya yang kami buat begitu. Ide itu yang Ya ide itu paling ya betul. Dulu nih berarti antara tim dan juga mungkin yang akan nanti dilakukan event-event lain selanjutnya. Oh tuh kadang kan ini apa namanya rencana nggak sesuai harapan gitu ya, maunya kita sebulan sekali tapi namanya juga ibu rumah iya tangga, kan? Iya benar. Banyak kesibukan yang lain juga gitu. Benar. Jadi idenya tuh kayak venue-nya di mana lagi ya, kayak gitu, tempatnya di mana lagi, lokasinya di mana lagi, karena memang nggak semudah itu mencari venue atau lokasi untuk berolahraga Ponfit. Ya, apalagi kan harus menarik minat ibu-ibu yang tentunya kalau bisa dibilang yang ikut FOMO tadi gitu. Iya benar. Terus kita pikirkan temanya apa ya. Biasanya kan harus juga pakai tema. Iya di sini tuh biasanya temanya apa, kita misalnya warnanya misalnya yellow black atau black aja atau Halloween ya kan. Agustusan misalnya kita mau merah putih gitu. Itu tema-tema kayak begitu juga kadang ngide gitu kan, kita pikir ini udah terus kita membuat apa lagi ya. Nah itu butuh waktu berapa lama untuk akhirnya bisa menemukan ide ini muncul lagi gitu supaya bisa menarik gitu kalau misalnya ibu-ibu yang mau ikut Ponfit gitu. Kalau ide sih maksudnya sesuai kesepakatan aja, namanya juga banyak kepala kan. Apalagi biasanya kita keluar satu kali olahraga di luar itu bukan cuma satu pro aja kan, mungkin kok satu pro aja ya kita ngide sendiri, tapi kan ini kita ada beberapa pro kayak menjadi satu gitu kan, pasti banyak kepala, idenya juga banyak. Tapi bagaimanapun tetap kita pasti tetap ada hasilnya lah, pasti ada ide yang ada keputusan yang kita ambil, oh kita di sini temanya ini kayak begitu. Seperti itu sih. Kalau untuk olahraga Ponfit ini saat melakukan event ya, apakah ada juga bekerja sama dengan pemerintah daerah gitu? Karena kan ini untuk industri kreatif pastinya tentu juga ada campur tangan dari pemerintah gitu. Apakah juga ada terlibat untuk pemerintah Kabupaten Nunukan gitu? Untuk sampai saat ini keterlibatan pemerintah maksudnya dari pure pemerintahnya sih belum ada. Kalau kita secara pribadi aja ke salah satu pejabat daerah seperti kayak begitu. Tapi kalau untuk pure ke pemerintahannya sih belum. Ya. Semoga ya kedepannya semoga ada ya. Karena kan industri kreatif ini ya. Iya, harus bener. ada juga campur tangan gitu ya. Belum ada sih, cuma untuk brand-brand seperti Eho Wedding udah sering. Makasih loh Eho Wedding. Sering ya. Makasih loh Eho Wedding. Udah berapa kali ngajak kerja sama juga gitu. Iya, seperti itu. Kita happy kalau diajak kerja sama. Gitu. Nah, kalau dari Mbak Selvi ini bagaimana nih? Mungkin seperti apa dari pemerintah? Apakah sudah ada mungkin yang ada bekerja sama juga untuk terkait tentunya kayak ada event-event yang dilakukan sama Eco Wedding, setiap Eco Wedding melakukan kegiatan gitu. Oke. Kalau dari awal misalnya kita ngambil satu event Eco Wedding yang sudah berapa kali kita laksanakan ini. Dari awal memang setiap pembiayaannya dan segala macam itu murni dari kami sendiri selaku pelaksana dan mengajak sponsor-sponsor. Tentunya kami juga akan memberikan feedback yang baik nih kepada para sponsor. Jadi tidak hanya mereka sponsor secara percuma, tapi paling tidak kami pun membantu mempromosikan brand-brand mereka contohnya pada saat pelaksanaan itu. Kemudian secara 2 tahun berturut-turut belakangan ini kita bekerja sama Dinas Pariwisata karena ini berhubungan dengan ekonomi kreatif itu tadi. Jadi kalau di tahun 2024 kita bekerja samanya sama pemerintah Kabupaten Nunukan, Dinas Pariwisata dalam hal ini memang didukung. Kemudian di tahun 2025 karena kita sudah ikut COE tadi, Calendar of Event itu, jadi kita
cakupannya sudah agak lebih besar. Stakeholdernya juga bersama dinas Bukan pariwisata aja? provinsi, provinsi dan bukan di Nunukan kabupaten. saja berarti. Iya. Karena jatuhnya sudah masuk ke salah satu event tahunan di Kalimantan Utara. Dan masuk kalender juga ya? Iya, masuk kalender of eventnya. Jadi dipromosikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Baik itu melalui sosial media maupun banner. Jadi ada memang banner dipasang segede gaban di ibu kota provinsi kita tentang event apa sih yang ada di bulan Juli. Jadi seluruh event yang ada di selama 1 tahun full untuk Provinsi Kalimantan Utara tuh diupdate oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara sendiri. Makanya di tahun 2025 untuk pemerintah sendiri kita sudah bersama provinsi dan juga kabupaten. Kemudian ini bisa dilihat bentuk kerjasamanya itu dari kehadiran dan juga support. Kita pakai venue-nya pemerintah. Kita pakai Gor Dwi Kora yang difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian pada saat acaranya juga dihadiri oleh pejabat pemerintahan. Baik itu kepala dinas maupun kemarin Ibu Bupati kita selaku ketua PKK juga hadir untuk mensupport kegiatan yang kita laksanakan saat itu. Nah kalau Mbak berdua lihat nih, bagaimana untuk industri kreatif yang ada di Nunukan? Apakah dapat berkontribusi pada perekonomian Nunukan saat ini? Dari Mbak Selvi dulu. Oke, kalau menurut aku enggak cuma industri kreatif aja ya. Yang mungkin sekarang masih bergerak menuju ke industri kreatif. Yang baru pemula juga ya? Mulai bergerak juga sangat memberikan sumbangsi walaupun kecil, tapi itu efeknya sangat besar nanti. Kita lihat saja contohnya kehadiran UMKM di Kabupaten sudah menjamur di mana-mana ya. Kita boleh lihat di pusat kota kita di alun-alun itu kan sudah banyak sekali. Itu secara tidak langsung teman-teman yang membuka usaha itu bukan hanya sekedar membuka usaha untuk mata pencariannya, tapi juga berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan baik mereka, pendapatan pribadi mereka, yang nanti berdampaknya juga pada kenaikan nih, mulai misalnya angka kemiskinannya yang mulai menurun karena makin banyak peluang usaha. Iya, contohnya aku buka usaha, aku memanggil orang-orang yang belum bekerja, yang tadinya angka kemiskinan dihitung mereka bertiga, dengan aku memanggil mereka bekerja sama jadi membantu mereka juga. Mereka dapat pendapatan, angka kemiskinan tentunya berkurang gitu. Jadi memang di tengah perkembangan zaman ini kita tidak boleh menutup mata mau berusaha atau membuka peluang usaha yang stuck di situ aja. Harus ada lagi yang baru gitu ya. Lebih kreatif lagi berarti ya. Karena kita enggak bisa membatasi kayak contoh, aku udah punya WO ini ya, berarti yang lain enggak boleh buka WO ya. Harus aku aja ya. Iya. Tapi kita harus sama-sama kerjasama, kita sesama WO atau sesama yang punya pelaku usaha UMKM, gimana nih kita membuat? Kan balik lagi kuncinya branding dari brand masing-masing aja sebenarnya. Kalau EOWedding juga akankah melakukan pelatihan khusus juga untuk para pemula yang akan melakukan mungkin salah satunya yang kayak wedding kayak gitu. Oke, kalau untuk kita sendiri, kalau dari internal EcoWedding sendiri memang kami rutin. Jadi di dalam manajemen Eko untuk meningkatkan sumber daya manusia kami di dalamnya, kami kadang membuka kelas pelatihan untuk kami sendiri. Jadi kalau untuk yang lain belum ya berarti? Iya, kami memanggil dulu nih yang kami rasa misalnya public speaking, karena kami akan selalu berhadapan dengan klien, kemudian kami memanggil yang ahli dalam manage waktu dan sebagainya untuk memberikan setidaknya sedikit sharing pengalaman dan pengetahuan mereka kepada kami supaya kami nih sebagai pelaku juga di dalam nih sebagai sumber SDM-nya, karena kan ekonomi kreatif ini kan pelaku utamanya sebenarnya keberhasilan ekonomi kreatif adalah sumber daya manusianya. Harus itu yang pertama ya. Jadi mau sebagus apapun usahanya, segede apapun usaha yang dibangun, tapi kalau SDM yang menjalankan ini tidak di-manage dengan bagus, tidak dibekali dengan bagus, ya tidak akan terjadi ekonomi kreatif ini. Karena tidak akan keluar ide dan gagasannya. Nah, karena kan dari mereka-mereka itu ide-idenya muncul ya kan. Makanya di EcoWedding itu kita rajin buat kelas. Jadi kita juga pernah ya panggil Mbak Diah untuk memberikan kami masukan khusus gitu. Bagaimana public speaking, menghadapi klien tuh kayak gimana sih, dan banyak. Jadi kami bekali diri kami dulu. Nah kalau untuk keluar, kami sebenarnya untuk keluar yang pertama waktu itu kami bikinnya untuk volunteer aja sama freelance kami. Jadi kami kalau freelance sih jarang, lebih banyak ke volunteer karena untuk membuat sebuah event
tidak hanya kami aja yang bekerja. Biasanya kalau kami memerlukan volunteer, kami rekrutnya ini anak-anak muda. Oh, biar mereka tuh lebih tertarik untuk mengikuti itu. Karena ya. memang anak-anak muda ini yang lebih tertarik, kayak anak-anak usia SMA tuh mereka lebih tertarik mau bekerja sama. Jadi Karena ini walaupun peluang juga untuk mereka iya, gitu belajar. Walaupun bahasa kasarnya kita tidak memberikan upah karena ini volunteer, tapi mereka mau melihat bagaimana sih orang bekerja di belakang layar tuh untuk mempersiapkan suatu event. Nah, kita paling Untuk persiapan sering, mereka juga. Iya. Nah, kedepannya kita ini punya rencana juga. Mudah-mudahan banyak dilancarkan. rencana sekali Ya. Eco-Wedding ini ya. Kami punya rencana itu. Kami mau menyasar anak-anak muda untuk memperkenalkan bagaimana menjadi orang yang bekerja di belakang layar. Bagaimana memanage sebuah event, khususnya untuk anak-anak yang SMA kan. Sekarang tuh SMA tuh acaranya sudah gila, bukan seperti kita dulu SMA yang mentok-mentok perpisahan selesai. Sekarang tuh banyak sekali kegiatan-kegiatan SMA yang memang didorong untuk project mereka untuk melatih skill mereka untuk menghadapi. Jadi kita Wedding rencananya ke depannya pengen menyasar adik-adik semuanya untuk kita bikinkan pelatihan bagaimana bekerja di belakang layar itu tadi, memanage sebuah event yang baik dan benar. Nah, kalau dari Mbak Ram ini bagaimana nih untuk industri kreatif yang dapat berkontribusi pada ekonomi Nunukan juga ini juga termaksud. Menurut saya saling ini ya, berketerkaitan gitu sih olahraga Ponfit ini dengan industri kreatif. Contohnya ketika suatu kita bekerja sama dengan brand membuat event. Nah, pada saat event itu kita nggak menutup untuk brand-brand lain, UMKM lain untuk membuka misalnya membuka booth atau berjualan seperti itu ya. Jadi sama, bisa membangun perekonomian, bisa meningkatkan penghasilan dari UMKM yang ada di Nunukan. Jadi ketika kita membuat event, UMKM juga termaksud? Iya, benar. Ketika kita membuat event olahraga Ponfit, nah pada saat itu juga semuanya tuh berkontribusi gitu. Jadi brand-brand UMKM bisa meningkatkan perekonomian mereka juga pada saat event itu berlangsung, seperti itu. Baik, tentunya saling berkontribusi, saling bekerja sama gitu. Nah, kalau untuk Mbak berdua melihat ini ya, strategi apa yang mungkin dilakukan dari Eco-Wedding dan juga dari Pro untuk tentunya menarik minat tentunya anak-anak muda untuk bisa berkontribusi dalam industri kreatif di Nunukan. Dari Mbak Selvi dulu. Oke, kalau dari Eco-Wedding sendiri kami memanfaatkan sosial media yang kami punya. Juga kreator ya, Iya. konten kreator. Jadi kami selalu mengupload apapun pekerjaan yang kami lakukan. Nah, kadang itu kayak tadi kami memberikan kesempatan untuk setiap event kami merekrut volunteer itu tadi. Jadi ada memang beberapa volunteer yang sampai ikut sampai 2 kali event. Karena tertarik dari event sebelumnya, semakin merasa tertantang, oh ternyata bekerja di belakang layar tuh seperti ini, membuat event yang besar itu seperti ini. Nah, itu mereka aplikasikan lagi. Baik itu kembali mereka saat event yang mereka buat di sekolah mereka sendiri maupun di organisasi mereka. Jadi strategi, kalau ditanya strategi, ya balik lagi kalau tadi dari kami yang paling pertama untuk intern Eko sendiri, SDM kami sendiri sebagai pelaku itu harus kami benahi dulu, selalu di update terus ya, sehingga output yang kami keluarkan juga walaupun kami bertindaknya kecil tapi dapat dilihat jadi besar ya. Itu iya, jadi ketika orang oh iya ya, itu enggak cara kerjanya mereka seperti ini, oh iya kayaknya aku mau begini, iya gitu, amin. Kalau Mbak Dalo sendiri gimana? Sama sih dengan Selvi, kita juga harus meningkatkan kualitas SDM-nya, betul. Jadi kami sebagai Ponpro ya terus belajar, nggak berhenti belajar begitu. Bagaimana cara kita membangkitkan semangat ketika proses berada di kelas kita atau di event kita. Bagaimana cara kita membangun semangat berolahraga pada proses itu nggak gampang ya. Belajar public speaking, terus menyapa poses yang ikut bersama kita dalam kelas Ponfit itu, kita juga
belajar seperti itu. Terus belajar begitu berarti. Iya, itu kita tidak berhenti belajar supaya poses juga senang. Oh, di kelas ini ponpronya begini. Pasti kan penilaiannya poses bagus juga ya. Penilaian bagus itu kan meningkatkan ada daya tarik lah pada poses gitu ya. Kemudian strateginya ya biasanya ada tawaran-tawaran menarik ya, bagaimana caranya. Kadang supaya gimana ya caranya kita ide. Bagaimana caranya kita menarik minat mereka menarik gitu. minat. Oh, mungkin kita ada door prize atau kita ada best kostum seperti itu. Ada lebih kreatif lah. Iya, gitu lebih ya kreatif kan? itu efektif sih. Biasanya dengan cara seperti itu seperti, menarik minat mereka. Iya, gitu. jadi lebih banyak poses yang daftar ketika kita membuat event, ketika kita mengadakan olahraga ponfit di luar gedung gitu kan kita biasa sehari-hari di dalam lebih private gitu. Karena sekali-sekali kita perlu keluar supaya poses itu nggak bosan, juga kita salah satu tidak cara di situ-situ saja. Iya, salah satu cara kita memperlihatkan ke masyarakat. Oh, bahwa kita ada ponfit tuh ada di Nunukan. Oh, olahraganya seperti ini gitu, seperti itu. Baik, ini di akhir waktu mungkin ada sudah selesai. Maunya tadi 1 tahun ya. Cepat ya. Dari Mbak Selvi dulu nih, mungkin untuk selanjutnya bagaimana ini untuk peluangnya industri kreatif di Nunukan, apa yang lebih ditingkatkan lagi? Begitu juga dari Mbak Elma. Kita dari Mbak Selvi dulu. Untuk kemajuan industri kreatif ke depannya, tentunya kita harus sebagai pelaku usaha di ekonomi kreatif ini harus punya bisa memanfaatkan peluang yang ada. Jadi selalu melihat kesempatan dan peluang yang ada di setiap waktu. Apa yang bisa kita kembangkan, kita kembangkan. Apa yang perlu kita benahi terus. Dan yang paling penting itu tadi, SDM kita harus betul-betul berkualitas. Jadi kalau kita punya SDM yang bagus, mampu memanfaatkan kesempatan yang ada, industri kreatif kita siap jalankannya sampai kapanpun. Dan tentunya akan berlanjut terus ya. Iya, terus sampai kapanpun. Kalau dari Mbak Elma nih, aku tarik napas dulu. Soalnya sudah tinggal terakhir kan, kayak sedih gitu. Padahal sudah mati, kapan selesai ya? Enggak gitu, oke. Sama sih dengan selfie, sama terus ya kita. Gitu. Kita nggak bertiga sama. Ini sama meningkatkan kualitas kualitas diri kita sebagai ponpro, karena kita mengajar ya, kita memberikan instruksi. Kita sebagai instruktur harus terus belajar untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan kita gitu, karena kita yang memimpin suatu kelas. Terus juga memang kita ada persaingan dengan olahraga lain, tapi bersaing secara sehat. Kalau bisa kita saling merangkul, saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Kita beberapa kali sudah pernah seperti pound, zumba. Kita sama-sama gitu dalam satu panggung, kita misalnya 30 menit pound, 30 menit zumba. Kita bekerja sama gitu. Jadi kita menganggap pesaing kita itu bukan sebagai pesaing sih, lebih tapi ke kita sama-sama ya? mengembangkan minat olahraga kepada masyarakat gitu, bahwa kita nih meskipun kita berbeda genre gitu ya, tapi kita kita memberikan dampak kesehatan, dampak positif bagi masyarakat, terutama di bidang kesehatan seperti itu. Oke. Itu dia obrolan kita sahabat RRI tentunya di podcast kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Bye bye.